Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Halo teman-teman, kembali lagi di Bincang Peternakan. Hari ini kami sedang berada di BPPTU Batu HPT Batu Raden. Dan sekarang juga saya sedang bersama Bapak. Silahkan Bapak mungkin bisa perkenalan diri. Iya. Nama saya Heru Supriyadi. Saya di sini sebagai Ketua Tim Kerja Pemasaran ya di BPPTU Batu Raden. Dan sebelah saya, monggo. Nama saya Susilo Wahyu Karnawo sebagai Kapolsi Jaktim di BPPTU HPT Batu Raden. Oke teman-teman, dan di sini kita akan membahas mengenai potensi peternakan sebagai destinasi ekowisata. Mungkin langsung saja Bapak Iya. Jadi adanya inovasi tentang ekowisata itu kan pasti mempunyai tujuan. Nah, tujuan awal dari BPPTU ini membangun ekowisata itu. Ya, sebenarnya ekowisata itu sudah lama kita laksanakan ya. Tapi untuk inovasi yang terbaru, yang dimana kita ada bus wisata, jadi pengunjung itu bisa masuk ke dalam farm itu baru di tahun ini ya, di kepemimpinan Kepala Balai yang baru, Insinyur dari Kusworo SPP MSI. Jadi setelah beliau hadir di sini, maka semakin ditingkatkan tentang ekowisata. Kalau kunjungan dari mulai TK, PAUD, SD dan seterusnya itu memang kita sudah sering, tapi hanya sebatas di sini saja. Walaupun misalkan kalau masuk juga tertentu, gitu ya, harus beri izin bersurat. Nah, sehingga Bapak Kepala dari kami membuat inovasi bagaimana masyarakat khususnya di daerah pendidikan itu bisa masuk tanpa harus ribet ya, ada surat, ada jadwal segala macam. Maka dibuat wisata di sini. Ya, jadi para pengunjung maupun yang bersurat itu bisa langsung ke sini. Jadi kalau yang berkunjung bisa pakai surat, tapi kalau yang masyarakat umum misalkan hanya satu keluarga dulu, itu bisa ke sini tanpa harus bersurat. Nanti di sini ada dua pelayanan. Pertama itu pelayanan di wisata itu masuk ke mini ranch. Di sini kita Padang Nubala ini kita pakai sebagai mini ranch-nya. Jadi di mana ada sapi-sapi yang digembalakan, ya. Kemudian ada juga sapi-sapi 2 ekor yang diperah. Jadi misalkan nanti kalau TK, SD maupun lainnya, kalau ingin praktek memerah itu bisa. Sedangkan objek kedua kita adalah bus wisata. Bus wisata itu masyarakat bisa masuk farm kita, tetapi tidak boleh turun. Dimana ini baru kali ini bus wisata ada. Jadi dulu kita berpuluh tahun kita nggak ada bus wisata yang bisa masuk, tapi dengan adanya bus wisata, orang itu nyebutnya odong-odong. Nah, gitu. Banyak odong-odong ya. Tapi sebenarnya bus wisata bisa masuk ke farm, sampai ke kebun HPT, kemudian sampai ke farm lihat sapi-sapinya, tapi syaratnya tidak boleh turun karena kita ada biosecurity yang harus kita jaga agar sapi-sapi kita tidak tertular oleh penyakit menular. Jadi tujuannya adalah memang untuk pendidikan, ya, khususnya di pendidikan mulai dari PAUD, SD, TK, kemudian SMP sampai perguruan tinggi. Itu awalnya tujuannya adalah bidang pendidikan. Kita jual dengan harga yang murah, 7.000 per tiket untuk masuk miliran, 7.000 untuk naik wisata. Berarti untuk persiapan yang ada terkait dengan biosecurity. Iya, kita waktu awal persiapan ini kita membangun jogging track ini ya, jogging track untuk memutar area wisata. Di situ juga kita bangun lokasi untuk karena di situ ada sapi, kita ada tempat makan, tempat minum. Nah ini juga kita bangun tempat untuk makan. Dan kita juga bangun ini yang sekarang kita tempati ini apa namanya? Gazebo, lupa saya. Ini gazebo kita bangun, ini juga paling enggak misalkan kalau untuk
kunjungan-kunjungan yang masuk ke sini itu mereka bisa beristirahat. Jadi kita masih dalam tahap pembangunan sarana. Khususnya di depan kita lagi bangun untuk area bermain anak-anak. Juga nanti ada juga di situ wahana baru yaitu kolam ikan kecil dan lain-lainnya. Banyak sekali persiapan dan kita masih terus dilakukan dengan dana yang seadanya lah ya. Karena kita kan ini berada, kita buka nih untuk yang ini secara resmi tanggal 1 Agustus 2025 yang kita buka, ada khusus itu tanggal 25 sehingga kita untuk sarana prasarananya kita memang ya kita masih terus membangun. Ini saya menambahkan ya, terlepas untuk eduwisata sebenarnya titik pokoknya itu juga untuk mengedukasi bahwa kebutuhan protein hewani dari susu itu sekarang lagi booming ya. Ini lagi dikampanyekan dari salah satunya kita melihat adanya contoh uniform yang untuk pemerahan yang bermasyarakat. Jadi tadi untuk mengedukasi masyarakat bahwa ternyata dari susu itu yang selanjutnya adalah sapi perah. Nah, ini bagaimana saya sering menggelontorkan juga atau mungkin mempublikasikan kalau susu itu sehat untuk semua. Susu esnya sehat, susunya untuk semua umat. Itu nanti untuk pada saat ini bisa protein, bisa meningkatkan tubuh. Nanti dari SD, SMP atau mungkin SMA di sini tahu bahwa ternyata susu itu dalam sapi dengan cara perah dan dia langsung secara ibaratnya minimumnya. Jadi kalau farmnya Ya, makasih. Berarti untuk susu sendiri ada yang diminumkan itu kan ada langsung yang matang nggak? Ya, kalau susu di sini kita layanannya ya. Tadi selain pengunjung bisa masuk, kita juga menjual susu pasteurisasi, ya. Di mana dalam botol itu yang volume 114 ml kita jual dengan harga 2.500. Ya. Ada juga yang susu rasa itu kita jual di outlet dan mereka rupiah. Itu isinya 250. Itu ada rasa strawberry, rasa coklat, rasa melon maupun original. Itu jadi susu di sini tapi kita bentuknya sudah dingin, susu pasteurisasi, bukan susu hangat, itu susu dingin dalam botol. Ya. Untuk pastikan terkait dengan misalnya menggunakan bus wisata gitu kan, Ya. itu pasti ada guide. Ya. Nah itu apakah dari BPTU sendiri itu ada pelatihan atau bagaimana? Ya, untuk yang pasti bus wisata ada supir dan ada guide-nya ya. Nah, itu dua-duanya kita bekali dengan pengetahuan tentang profil balai. Dan mereka sudah kita arahkan, kita beri bimbingan ya dari BPTU di Kabupaten setempat bagaimana cara pelayanan penerimaan tamu, bagaimana cara istilahnya menjadi guide. Itu sudah kami latihkan khusus di kantor pusat kami. Jadi mereka saat bus wisata jalan, mereka bisa menerangkan dengan potensi-potensi yang ada, baik sapinya, kambing, rumput, ataupun fasilitas yang dilewati oleh bus wisata. Itu seperti itu. Kemudian strategi-strategi yang ada buat mini race ini agar tetap menjadi ekowisata yang lebih berinovatif lagi untuk masyarakat. Iya, beneran ini sementara kita isi 2 ekor sapi indukan yang bisa diperah pagi dan sore. Nah, biasanya yang pagi itu diperah untuk praktek misalnya anak-anak TK, SD, PAUD ya. Ataupun SMP juga ada. Jadi mereka itu bisa langsung merasakan pemerahan ya. Itu juga ada pembimbingnya. Pembimbing yang mengarahkan cara memerah, cara pemeliharaan di milian ini yang berapa itu. Tapi kalau yang untuk besarnya itu yang di farm besarnya yang di Wilasari. Itu mereka memang pemerahannya setelah impaler masuk ke kamar pemerahan. Itu kalau aksi di sana, itu kalau di sini di milian yang 2 ekor itu. Saja buat pengunjung yang ingin merasakan sensasi memerah itu bisa di sini. Dan untuk mungkin di sini kan sapi banyaknya dan mungkin ada susu kambing juga. Nah untuk kambing sendiri itu berada di mana ya? untuk farm kambing kira-kira 4 kilo
dari sini. Ada di posisi di tempat tulis. Setelah melewati kampung sapinya, terus masih bersama lagi setelah setengah kilo, terus di kampung sapi. Dan itu untuk pemerahan itu utamanya fokus ke sapi untuk yang dibedakin. Apakah ada nanti tambah mungkin dari kambingnya dijadikan juga ini? Ya, kita rencananya pengembangan nanti di sini ada kambing. Juga ada kambing yang kita kasih di tengah-tengah sini. Tapi untuk proyek 2026. Memang, iya, sekarang belum masuk. Kita masih fokus ke sapi. Tapi untuk kalau dibuat susu pasteurisasi, ya kita nanti lihat perkembangan di tahun 2026 karena harga susu untuk harga susu kambing susu kambing kan lebih mahal daripada susu sapi. Nanti kalau kita jual, ya itu juga paling enggak harganya mahal. Biasanya kalau susu kambing itu kita buat susu bubuk biasanya, jarang yang dibuat untuk susu pasteurisasi karena harganya jadi lebih mahal. Jadi kayak selama ada edukasi masyarakat kan berkunjung. Apakah ada kejadian yang bikin ternaknya tidak nyaman? Ya, yang namanya pengunjung itu untuk sapi diperah itu pasti akan mengganggu. Ya, kita kalau misalkan di farm ini aja di farm yang besar, bila pasti diperah, terus ada pengunjung datang itu bisa jadi stres. Ya, kan tahu kan ibu perah kan sapi harus kondisi nyaman sekali untuk bisa menghasilkan susu yang banyak. Kalau ada pengunjung datang situ mereka stres, itu bisa turun. Nah, untuk yang di wisata, karena ini memang ibaratnya sapi yang memang untuk dipegang-pegang, jadi kita istilahnya untuk bersusu kita tidak begitu menggariskan harus tinggi yang di sini. Jadi banyak di sini sapi-sapi yang memang benar-benar buat diobok-obok lah oleh iya. Jadi hasil berapapun kita nggak masalah di sini, hanya dua kali. Dan dengan adanya tantangan-tantangan yang ada terkait dengan persiapan seperti itu ya Bapak, pasti kan ada kendala. Nah itu solusi dari masalah-masalah tersebut. Ya, kendala yang utama adalah kalau di plat merah seperti kita ya, kedinasan ini adalah dana. Kita ingin sekali buat ini itu, tapi memang di tahun 2022 memang belum kita rencanakan dari awal. Yang namanya pengajuan anggaran adalah tahun sebelumnya. Ya, akhir tahun 2024 kita sudah rencanakan ini, tapi kemarin belum kita rencanakan. Ya, karena masih kepala badannya baru, sehingga benar adalah di dana. Kita mau buat ini, ternyata dananya belum ada di POK gitu loh. Tapi di situ akhirnya kita adakan perubahan-perubahan, ya perubahan anggaran, sehingga kita mipil bisa melengkapi yang ada di usaha. Banyak sekali yang masih perlu kita benahi untuk kenyamanan para pengunjung stakeholder kita ya. Kan juga ada saran-saran misalkan, Pak dikasih tempat duduk di tengah-tengah kita capek, ya ini lagi kita buatkan juga tempat duduk. Kalau saat pengunjung datang mereka pas tengah capek beristirahat, biasanya ada tempat naung juga, tempat sampah segala macam. Itu sudah kita anggarkan, kita penuhi untuk tahun ini bisa kita laksanakan. Yang urgen yang penting itu kita laksanakan di tahun ini dengan anggaran perubahan. Dengan terkait populasi di BPPTU itu ada berapa banyak Pak sapi dan maupun kambingnya? Total untuk sapi ada 1.874, kalau untuk kambing 650. Itu di 3 lokasi farm sapinya. Iya, sapinya di farm Tegasari yang pertama, kedua Lebakbus, yang ketiga paling jauh di Cilangok ya, di farm Manggala. Untuk kambingnya di farm Lebakbus, tadi Pak Suri bilang 4 km. Kalau sapi afkir, kebetulan saya kan di sini KTP pemasaran ya. Itu prosesnya biasanya pertama sapi pasti akan dipelihara dulu oleh dokter hewan ya. Kalau sakit akan diobati. Tapi manakala nanti setelah diobati ternyata tidak bisa sembuh, kondisinya memburuk karena sesuatu hal ya. Kadang-kadang kan kita nggak tahu, ternak kan nggak bisa ngomong, Pak saya sakit ini enggak kan. Jadi misalkan udah dokter hewan udah berusaha obatin tapi ternyata tidak sembuh, maka dilakukan istilahnya hewan yang membuat SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Di situ menggambarkan kondisi ternaknya,
Nanti dari situ Pak Sucoro ini selaku penanggung jawab, beliau akan menandatangani ataupun membuat nota dinas yang diajukan kepada kepala balai. Kalau sapi ini sakit dengan bukti SKKH, foto kondisi riwayat penyakit, nanti masuk ke balai. Dari kepala balai masuk ke kita sebagai si pemasaran. Nah, nanti situ kita akan melihat setelah kita lihat kondisinya, kita akan memanggil pedagang. Ya. Pedagang itu nanti yang akan kita panggil dan dia akan melihat kondisinya. Dan kita jual berdasarkan bobot badan. Di SKKH biasanya sudah ada bobot badan, nanti kita kalikan harganya dengan harga di PNBP, harga yang masuk dalam penerimaan PNBP. Kita nggak mengalikan saja, misalkan ditimbang sapinya beratnya 500, sudah 500, saat ini PNBP-nya untuk sapi adalah 20.000. Jadi kita kalikan 500 kali 20.000, nanti kurang sekian, nanti pembeli waktu itu biasanya akan membeli dengan harga segitu. Karena kita sapi perah, terus utamanya susu, itu yang kita mengenal istilahnya kena penyakit mastitis. Ya. Mastitis itu dari kata memai ya. Iya. Ya. Gitu. Tapi tidak terlepas juga karena kita pakai hijau segar juga ya gitu. Terus yang pilihan lagi itu yang dengan pengobatan periodik adalah penyakit cacingan, ya, yaitu cacingan. Dan penyakit yang eksklusif itu yang 12 macam itu kalau sini kita ada vaksinasi PMK sama vaksinasi LSD untuk mencegah jangan sampai penyakit itu masuk ke farm. Jadi itu bukan ada PMK bukan, tapi kita harus mencegah dulu. Dan penyakit itu nggak boleh masuk ke farm. Jadi kita laksanakan vaksinasi rutin untuk PMK dan LSD. 1 tahun sekali kasuistis, di mana terjadi ada penyakit itu dia kena, baru kita lakukan penanganan. Dan untuk pencegahannya yang kita harus selalu jaga itu adalah desinfeksi. Dalam artian kita harus selalu membersihkan dengan dipping, ya, dengan pola kebersihan yang kita jaga. Pemberian 2 kali sehari, rasio 60-40. Untuk kondisi yang dalam artian optimal, dalam artian untuk hijauannya 60%, konsornya 40%, kita mengacu pada kebutuhan penggunaan kering untuk ternak itu 3% secara total. Kalau kita di sini semua pakai ID, dengan jembatan, itu juga ada perlakuan ET. Nah, kalau ET itu dulu juga pernah ET fresh, dalam artian kita sempurna populasi sendiri, terus kita menyiapkan revisi sendiri, donor sendiri, yang itu ada juga yang kita menjadi PET, dari ternak yang wujud embrio. Tapi secara umum kita di sini perkiraannya pakai inseminasi buatan. Kalau sini rata-rata itu 16, CI-nya 16 bulan. Yang ideal itu mestinya 12 sampai 14. Nah, karena kita kondisi daerah tropis, kalau produksi susu tinggi, kondisi grass ininya banyak, ibaratnya seratnya kan itu kita nggak mampu untuk ngejar itu ke secara kondisi fisiologisnya, akhirnya kita sering mundur. Ya. Kalau berdasarkan pengalaman ini 50-50. Iya, jantan dan betina itu imbang. Biasanya gini, tapi ini literatur, mungkin teorinya asam basa ya. Tapi pada kenyataannya di lapangan itu biasanya kalau perkawinan itu di birahi puncak, di mana dia masih ada standing gate dan sebagainya, itu di IB itu biasanya jadinya jantan. Nah, itu mungkin kalau kita teliti ke arah yang lebih dalam, mungkin teorinya asam basa, ketahanan daripada sel sperma jantan dan betina kan gitu. Jadi makanya ada birahi yang semestinya itu birahi siang dikawinkan, sore
Jadi sore dikawinkan, pagi hari itu dengan maksud biar itu terjadi di akhir bulan, kan gitu. Jadi harapannya nanti keluarnya anakan itu betina karena untuk regenerasi dari induk yang ada. Dan juga sekarang ada juga usaha dari BIP itu sexing. Tapi dari sexing sendiri kita masih juga hasil penelitian juga ini ternyata masih ada keluar yang jantan kan gitu. Kita perlakukan dengan flushing. Jadi setelah guntingan 8 bulan, nah kan sudah terjadi kering ya. Nah itu nanti kita flushing untuk persiapan pedet yang mau keluar. Biar dia membentuk alveolinnya biar sehat untuk menghasilkan kolostrum ke periode berikutnya. Umur 4 bulan. Dari pedet itu kita latih minum, kita taruh di ember. Nah, jadi nggak ada yang ikut itu. Mungkin itu Pak, segitu dan wawancara pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Dan teman-teman, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do.